mohon maaf saya minta waktu sedikit untuk saya melakukan penyuluhan tentang anak harus tahu apa itu plak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felina Maya Rambulodang, saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan Kesehatan Gigi. Baik, di sini kita akan lihat apa itu plak. Plak adalah suatu endapan lunak yang melekat di permukaan gigi dan berwarna putih kekuningan. Jadi Bapak Mama kalau misalkan Bapak Mama belum tahu apa itu plak, plak itu endapan yang berwarna putih kekuningan yang berada di gigi. Plak ini disebabkan karena sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, kemudian lama-kelamaan akan menjadi endapan lunak. Jadi proses terjadinya plak itu seperti yang saya jelaskan tadi, sisa makanan pada permukaan gigi yang tidak dibersihkan bersama kuman yang ada di dalam rongga mulut akan membuat suatu endapan yang disebut dengan plak. Jadi kalau bapak mama atau adik-adik mereka tidak mengikat gigi selama berhari-hari, itu akan sisa makanan itu akan berbentuk seperti endapan yang lunak. Jadi kalau disentuh dengan gigi itu nanti endapannya lunak dan berwarna putih kekuningan. Jadi penyebab dari plak ini yang pertama itu malas mengikat gigi. Malas mengikat gigi berhari-hari sehingga endapan itu tinggal di gigi. Yang kedua itu banyak konsumsi makanan manis dan lengket. Manis dan lengket itu seperti permen, coklat, lama-kelamaan akan tinggal di gigi dan berbentuk dan terbentuklah plak. Kemudian yang ketiga itu posisi gigi yang tidak beraturan. Kalau posisi giginya tidak beraturan, jadi sikat giginya itu tidak terlalu kena di sela-sela gigi, itulah yang membuat sisa makanan tinggal di sela-sela gigi dan membentuk plak. Kemudian di sini ada akibat lanjut dari plak. Apa sih akibat lanjut dari plak? Yang pertama itu gigi berlubang. Kalau kumannya atau sisa endapannya tadi tinggal di gigi dan tidak dibersihkan, lama-lama di situ akan kuman akan banyak dan menggerogoti gigi sehingga anak-anak rentan terhadap lubang gigi atau karies gigi. Kemudian yang kedua itu karang gigi. Karang gigi itu yang kalau bapak ibu mereka sentuh dengan lidah itu kayak rasa agak keras-keras, itu karang gigi. Itu penyebab dari plak. Kalau tidak dibersihkan lama-lama akan keras di gigi dan membentuk karang gigi. Kemudian yang ketiga itu bau mulut atau halitosis. Kalau tidak menyikat gigi selama berhari-hari dan endapan itu tinggal di gigi, itu akan menyebabkan bau mulut atau halitosis. Kemudian di sini ada cara pencegahan dari plak. Yang pertama itu menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi menyikat gigi 2 kali sehari itu pagi sesudah bapak ibu atau adik-adik mereka makan itu wajib menyikat gigi. Kemudian malam sebelum tidur. Sebelum tidur itu harus menyikat gigi karena kalau tidur itu aktivitas di mulut itu tidak ada. Jadi itu membuat kuman lebih bisa bereaksi di dalam mulut. Jadi itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Kemudian yang kedua itu konsumsi makanan berserat dan berair, seperti sayur, buah-buahan yang sehat yang berserat. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, kunjungan dokter gigi untuk deteksi dini. Jadi rajin untuk kunjungan ke dokter gigi. Kalau untuk anak-anak 3 bulan sekali, kalau untuk orang dewasa 6 bulan sekali untuk deteksi dini. Kalau misalkan kalau deteksi dini itu kan pencegahannya bisa lebih cepat. Di puskesmas ini ada poli gigi, bapak ibu bisa bawa anak-anak mereka untuk datang periksa. Apabila ada keluhan atau ada deteksi dini itu bisa segera dilakukan pencegahan. Mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Apabila bapak ibu atau adik-adik mereka ingin bertanya, kesempatan saya persilahkan. Oke, mungkin bapak ibu mereka sudah mengerti. Jadi secara garis besar plak itu sisa makanan yang tidak dibersihkan di dalam rongga mulut. Jadi akibat lanjut dari plak itu bisa gigi berlubang, karang gigi, bau mulut. Kemudian cara pencegahannya itu menyikat gigi 2 kali sehari, konsumsi makanan yang sehat, dan tidak lupa kunjungan rutin ke dokter gigi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga penyuluhan yang saya sampaikan bisa benar-benar dipahami oleh Bapak Ibu dan disampaikan kepada anak-anak. Terima kasih.